Selamat datang di episode terbaru podcast kami, Optik Obrolan Politik. Di mana hari ini kita akan membedah sebuah peristiwa tragis yang mengguncang Amerika Serikat, yaitu penembakan seorang aktivis muda konservatif Charlie Kirk, sekaligus seorang figur publik yang kerap memiliki hubungan yang dekat dengan Presiden Amerika Serikat sekarang, yaitu Donald Trump. Di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya insiden ini bukan sekedar kekerasan biasa, melainkan cerminan dari ketegangan ideologis dan polarisasi yang terus menguap dalam ranah publik kita. Di mana kali ini saya tidak sendiri untuk membahas hal tersebut, di mana di sini kita juga menghadirkan pembicara-pembicara yang hebat kita, di mana di sini saya bersama akademisi kita, yang itu ada Paulus, yang kedua itu ada pengamat politik kita, itu ada Farid, kemudian ada jurnalis kita Felicia, dan yang terakhir ada influencer kita Janice. Baik, di sini segmen pertama kita akan membahas bagaimana pandangan para narasumber hebat kita ini memandang fenomena tragis yang terjadi di Amerika Serikat. Mungkin boleh dari akademisi sendiri. Dari pandangan akademisi, kita melihat kasus Charlie Kirk ini, seperti yang kita ketahui, Charlie Kirk merupakan salah satu figur publik kontroversial di Amerika Serikat yang kerap dipandang sebagai akademisi alternatif, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi formal. Dia mendirikan organisasi yang bernama Turning Point USA, yang berfokus pada penyebaran gagasan konservatif di kalangan mahasiswa, serta aktif menulis, berbicara, berdebat tentang isu-isu politik, budaya, dan pendidikan. Kasus Charlie Kirk ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana otoritas intelektual dapat dibangun tidak hanya melalui jalur akademik tradisional, tetapi juga lewat aktivisme, media, dan jaringan politik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang batasan legitimasi akademis dan bagaimana publik memandang figur yang memposisikan dirinya sebagai pendidik di luar institusi pendidikan formal. Baik, terima kasih atas pandangannya. Mungkin kita lanjut kepada pengamat politik. Bagaimana pandangan seorang pengamat politik melihat peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat? Jadi kalau menurut saya sebagai pengamat politik, seperti yang tadi udah dijelaskan oleh saudara Paulus, bahwasanya Charlie Kirk ini merupakan seorang aktivis yang memiliki paham konservatif kanan di Amerika. Seperti kita tahu di Amerika sendiri itu budaya politiknya itu tinggi ya, cukup tinggi, bahkan masuk dalam kategori budaya politik partisipan, di mana masyarakatnya itu peduli atas apa yang mereka pilih dalam kontestasi politik. Nah, terutama yang kita ketahui di Amerika juga sistem partainya itu dari dulu itu dipegang oleh dua partai besar, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat, di mana Partai Demokrat itu diisi oleh politikus yang memiliki paham progresif, di mana paham progresif ini adalah yang memiliki visi untuk memajukan ataupun memodernisasi bidang politik dari Amerika itu sendiri. Nah, sedangkan di Partai dari Republik itu sendiri lebih terfokus kepada nilai-nilai konservatisme, di mana nilai konservatisme ini adalah menganggap bahwa nilai-nilai budaya yang sudah diterapkan pada masa lampau itu merupakan nilai-nilai yang bersifat abadi ataupun harus dipertahankan tanpa ada perubahan yang signifikan. Nah, kalau kita lihat dari Charlie Kirk ini adalah beliau itu merupakan seorang aktivis yang konservatif, di mana ia merupakan pendukung keras dari Donald Trump dalam kontestasi pemilu pada tahun lalu. Nah, oleh karena itu tentunya di Amerika sendiri itu bakal terjadi kedua kubu yang yang istilahnya itu bertarung ya. Ya baik, terima kasih. Mungkin kita lanjut kepada jurnalis kita. Oke, kalau dari saya sendiri ya, saya ngelihat kasus itu sebenarnya lebih ke kayak titik balik. Karena kan si Charlie Kirk ini adalah orang yang bukan sembarangan orang kayak seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan tadi. Kemudian saya juga pribadi sebagai jurnalis itu lebih melihatnya kayak respon masyarakat itu gimana. Kan jadinya banyak tuh orang-orang atau bukan penduduk sekitar Amerika tapi seluruh dunia juga melihatnya kayak banyak spekulasi-spekulasi yang terjadi ataupun jadinya muncul gitu di tengah-tengah mereka.
Terus jadi banyak ladang opini gitu. Yang saya khawatirkan itu adalah dari kasusnya Charlie Kirk ini, akhirnya banyak orang-orang ataupun masyarakat yang jadinya mikir 2 kali atau takut untuk speak up. Terima kasih untuk jurnalis kita. Mungkin kita lanjut ke influencer, bagaimana pandangannya tentang tragedi tersebut. Oke, jadi menurut pendapat pribadi saya sendiri, jadi kasus Charlie Kirk ini tuh mencerminkan dilema kebebasan berekspresi dan dampaknya pada ruang publik. Nah, sebagai tokoh konservatif atau public figure, ia tuh sering menyuarakan pandangan kontroversial yang memicu adanya polarisasi. Nah, dari sisi demokrasi, hal ini tuh sah-sah saja. Tetapi secara etis dinilai bermasalah karena cenderung provokatif dan menyebarkan misinformasi. Ya, selesai sudah segmen pertama. Mungkin kita akan lanjut ke segmen kedua, di mana di sini kita mempunyai beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita jawab bersama, dan bagaimana pandangan-pandangan para pembicara hebat kita ini mengenai isu yang sedang hangat di Amerika Serikat. Mungkin saya ingin bertanya kepada pengamat politik, di mana dari isu yang terjadi ini, bagaimana pengamatan seorang pengamat politik, apakah ada unsur konspirasi atau motif ideologis yang kental dalam penembakan Charlie Kirk tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin berdasarkan dari yang saya lihat ataupun saya baca dari sumber berita ataupun dari media sosial, itu adalah penembakan terhadap Charlie Kirk ini merupakan pastinya memiliki unsur ideologis di balik kejadian itu kan. Seperti yang tadi saya jelaskan, di mana polarisasi dari politik di Amerika itu terpecah 2 antara kubu sayap kiri dan sayap kanan. Nah, kebetulan dengan adanya hak untuk memiliki senjata yang bebas di beberapa states di Amerika itu sendiri, yang sudah tertulis juga di Second Amendment of US. Nah, ini menjadikan titik balik dari amandemen itu sendiri, di mana dengan kebebasan masyarakat dalam memiliki senjata api itu dapat, selain untuk sebagai pencegahan ataupun pengamanan diri, itu bisa saja justru malah menjadi ancaman terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, jadi terkait dengan penembakan Charlie Kirk ini, apakah ada motif ideologis? Menurut saya itu pasti ada ya, dimana setelah kita tahu Amerika itu dibagi menjadi 2 sisi, pastinya sisi yang satu lagi ini tidak suka kan apapun opini terkait kubu sayap kanan dari Charlie Kirk itu sendiri, di mana Charlie Kirk sendiri juga merupakan aktivis yang vokal dalam menyuarakan opininya, terutama opini yang berbau rasisme ataupun berbau yang anti LGBT, anti Islam ataupun anti Palestina dan lain-lain, yang mungkin dapat menimbulkan persepsi buruk dari publik itu sendiri. Sehingga kalau dari pengamatan saya adalah hal ini mungkin terjadi dikarenakan seperti yang saya bilang tadi, adanya hak untuk memiliki senjata api, dan juga di mana pendapat dari mendiang Charlie Kirk ini merupakan pendapat yang dapat memantik sebuah amarah publik, sehingga yaitu merupakan hal yang mungkin bisa dibilang salah satu pemicunya lah kenapa bisa tragedi ini terjadi. Walaupun sebenarnya ini kan istilahnya dia sedang melakukan diskursus di ruang publik secara terbuka. Menurut saya tidak etis apabila seseorang itu meninggal dunia hanya karena perbedaan pandangan politik. Kita tahu negara Amerika yang dengan liberalismenya itu juga menguatkan untuk hak untuk hidup sesuai dengan prinsip dari liberal itu sendiri, sehingga ya ini merupakan tragedi yang cukup menggemparkan lah ya untuk didengar. Sehingga secara saya pribadi sebagai pengamat politik, ini merupakan hal yang tidak etis apabila ada yang meninggal hanya karena perbedaan pendapat, terutama di pandangan politik. Itu sih. Mungkin ada
pandangan lain gitu, apalagi kepada jurnalis kita ini, bagaimana pandangan dia terhadap kasus tersebut, apakah ada unsur konspirasi gitu di dalamnya? Bagaimana pendapat dari jurnalis sendiri? Oke, kalau dari saya sendiri ya, sebagai jurnalis, wajar banget sih kalau misalnya masyarakat dan orang-orang lain pun itu kayak ngerasa ini tuh case itu ataupun peristiwa tersebut itu terjadi karena ada konspirasi gitu, atau ada motif ideologis tuh wajar banget gitu. Soalnya seperti yang juga dijelaskan sama rekan-rekan tadi, kayak Kirk ini kan adalah tokoh yang emang selalu sering membicarakan tentang hal-hal yang kontroversial terhadap negaranya ataupun pandangan politik lainnya, dan isu-isu yang kadang dia bicarakan, yang dia berikan pendapat itu bisa saja membuat orang yang di LSC itu kayak kepancing ataupun kayak ngerasa kayak diganggu gitu loh sama dia. Jadi kalau misalnya saya juga sebagai jurnalis nggak bisa langsung bilang ini ada konspirasi atau ada hal lain gitu, karena untuk dibilang adanya konspirasi itu harus ada lagi investigasi lebih dalam, lebih besar, dan juga harus ada fakta-fakta yang mendukung gitu. Dan buat saya ini, kasus ini juga harus dipandang emang yang serius sih, karena ada nggak sekali dua kali hal ini terjadi, udah banyak banget gitu kan. Dan ya jadi suara kritis itu juga lebih jadi kerap sekali berhadapan dengan risiko yang sangat tinggi gitu. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada akademisi kita, di mana bagaimana pandangan seorang akademis mengenai kekerasan politik seperti penembakan terhadap figur publik itu yang ada di Amerika Serikat, Charlie Kirk. Dimana apakah ini menunjukkan kegagalan public sphere dalam mewujudkan rasionalitas komunikatif, dan sejauh mana teori diskursus Habermas dapat menjelaskan hilangnya ruang publik debat yang sehat di masyarakat kontemporer? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa catatan yang harus perlu kita pahami. Kekerasan politik seperti penembakan figur publik memperlihatkan kegagalan mendasar ruang publik dalam mewujudkan rasionalitas komunikatif. Dalam kerangka teori Habermas, rasionalitas komunikatif hanya mungkin tercapai jika percakapan berlangsung secara setara, jujur, dan bebas dari tekanan. Namun dalam masyarakat kontemporer, kondisi ideal ini semakin sulit diwujudkan. Pertama, ruang publik yang semestinya menjadi arena debat yang sehat telah dipenuhi oleh polarisasi politik dan dominasi media yang lebih menekankan sensasi ketimbang argumentasi. Yang kedua yang harus dipahami, logika pasar dan kepentingan politik praktis ikut menguasai ruang publik. Komunikasi publik tidak lagi murni untuk pertukaran ide, melainkan untuk mobilisasi dukungan, propaganda, dan pembentukan opini yang menguntungkan dari pihak-pihak tertentu. Ketiga, teori diskursus Habermas menjelaskan hilangnya ruang debat sehat melalui konsep distorsi komunikasi. Ketika komunikasi tidak lagi didasarkan pada niat tulus untuk mencapai pemahaman bersama, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan, uang, atau ideologi. Baik. Mungkin ada pandangan lain dari para bicara kita. Mungkin saya ingin bertanya kepada jurnalis bagaimana pandangannya tentang hal tersebut gitu, apalagi dihubungkan kepada teori diskursus Habermas sendiri. Oke. Menurut saya kalau kita berbicara tentang kekerasan dalam politik seperti penembakan Charlie Kirk ini, sebenarnya udah memperlihatkan bahwa kegagalan ruang publik atau public space sphere ini kan. Dan menurut Habermas juga ruang publik ini itu harusnya tuh di arena di mana masyarakat itu bisa bebas untuk berpendapat ataupun berargumen dan juga tukar pikiran satu sama lain. Kemudian dari kasus ini kan menunjukkan hal sebaliknya. Begitu juga kalau suatu kritik itu sudah dilawan dengan peluru, itu ya tandanya ruang publik kita udah nggak sehat lagi, udah nggak benar lagi. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi di awal juga, orang jadinya takut untuk speak up, untuk ngomong lagi tentang pendapat mereka sendiri. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada influencer kita, Jenis. Sebagai seorang figur yang memiliki pengaruh di media sosial, yang pasti pengikutnya berjuta-juta, bahkan beribu-ribu, bagaimana seorang influencer menilai peran media sosial dalam memperkuat atau meredam tensi akibat dari peristiwa penembakan Charlie Kirk ini? Nah, kalau dari aku sendiri itu melihat
media sosial dalam kasus Charlie Kirk ini tuh bertindak sebagai pisau bermata dua, di mana di sisi lain mempercepat dan memperkuat polarisasi serta kemarahan yang sudah ada, tetapi juga di satu sisi lagi juga menjadi wadah seruan menjaga kemanusiaan dan meredam konflik jika dimanfaatkan secara bijak. Nah, jadi sebagai influencer kita tuh memegang tanggung jawab untuk berhati-hati dalam berpendapat gitu. Mungkin dari pendapat dari pengamat politik sendiri bagaimana memandang hal tersebut gitu? Apakah media sosial ini bisa memperkuat atau memperedam tensi dari akibat peristiwa penembakan Charlie Kirk yang ada di Amerika Serikat? Kalau menurut saya itu Charlie Kirk sendiri sebagai seorang figur yang sangat terpengaruh ya terutama di media sosial ataupun di platform di Twitter ataupun sekarang X kita sebut. Nah, dia itu memiliki jutaan pengikut bahkan. Nah, Charlie Kirk ini kan seperti yang saya mention tadi di awal, dia itu kerap untuk menyampaikan pendapat pribadinya ataupun pendapat politisnya yang cenderung mengundang provokasi ataupun bersifat provokatif. Nah, pernyataan-pernyataan ataupun aksinya yang kontroversial ini dan jangkauan media sosial yang dia gembor-gemborkan dalam penggunaannya untuk menyebarkan pengaruh terhadap opininya itu cukup intens, bahkan bisa memperdalam polarisasi politik di Amerika itu sendiri. Nah, media sosial ini juga berperan kan sebagai tempat penyebaran langsung dari video dan juga ataupun rekaman dari kejadian penembakan itu mungkin bisa dilihat di Twitter, itu banyak yang memposting video terkait penembakannya dan saya sudah nonton dan itu jujur pertama kali saya melihat video itu kayak oh my god, ini manusia beneran diginiin nih di tengah-tengah ruang publik. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh akademisi dan jurnalis, kayak dengan adanya penembakan ini berarti menandakan ruang publik di masyarakat Amerika itu sendiri sekarang udah tidak aman. Nah, jadi media sosial itu seperti yang dikatakan oleh saudari Jenis, itu seperti ibarat pisau bermata dua ataupun berperan ganda. Mungkin selesai sudah podcast MIDI kami berbicara tentang penembakan yang terjadi di Amerika Serikat sendiri, yaitu seorang aktivis muda Charlie Kirk di Universitas Utah. Semoga podcast MIDI kami menjadi wadah bagi masyarakat dan terutama mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia menjadi berkembang dan lebih berpikiran kritis lagi. Oke, ditunggu selanjutnya podcast kami yaitu Optik Obrolan Politik. Thank you.